Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita bisa bangun dari istirahat kita semalam dan menjalani hidup kita hari ini, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Saudara, kalau ada sesuatu hal yang salah, yang kita pikirkan, yang kita katakan, atau yang kita perbuat, maka sebenarnya ada yang mengingatkan kita bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Misalnya yang mengingatkan kita itu adalah Tuhan sendiri. Melalui Roh Kudus-Nya, lewat pikiran kita, lewat hati nurani. Atau hal yang mengingatkan kita itu adalah peristiwa, pengalaman apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai peringatan dari Tuhan. Atau mungkin ada orang lain yang mengingatkan kita tentang sesuatu hal yang salah, yang berdosa dalam hidup kita. Jadi saudara, sebetulnya ketika kita berbuat salah, ada yang mengingatkan kita, sehingga kita tahu bahwa itu salah, itu dosa. Dan kita tidak bisa bilang bahwa saya tidak diingatkan. Persoalannya adalah, apakah peringatan-peringatan yang kita terima itu sungguh-sungguh kita dengarkan, sungguh-sungguh kita terima atau tidak? Adalah baik bagi kita ketika kita diingatkan oleh Tuhan, oleh peristiwa, oleh orang lain tentang kesalahan kita, maka kita sadar dan kemudian kita berubah meninggalkan dosa-dosa kita itu. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau mengindahkannya, yang tidak mau mendengar. Masa bodoh dengan peringatan, cuek saja, orang lain tidak tahu, itu urusan saya, sehingga dia terus saja nekat untuk melakukan sesuatu yang salah itu. Alkitab mengatakan orang yang sudah diingatkan oleh Tuhan, oleh sesama tentang kesalahannya, lalu kemudian dia tidak mau mengindahkan peringatan itu disebut sebagai orang yang degil hatinya, atau orang yang hatinya keras seperti batu. Atau pada bagian yang lain, orang itu disebut sebagai orang yang bebal, orang yang keras kepala. Orang Jawa bilang itu orang yang dablek. Saudara, Tuhan mau ingatkan kita bahwa setiap kesalahan-kesalahan dosa kita itu ada resikonya, ada hukumannya. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal 11 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan untuk dipegang, tetapi mereka tidak mau memegangnya. Saudara, kalau kita diingatkan oleh Tuhan, atau lewat peristiwa, atau lewat orang lain tentang kesalahan kita, maka respon kita harusnya adalah jangan mengeraskan hati. Jangan kita abai, jangan kita masa bodoh, jangan kita nekat untuk terus hidup di dalam dosa kita. Tetapi kita harus sadar, jangan mengeraskan hati. Kita harus mengubah hidup kita, supaya hal-hal yang tidak baik tidak terjadi atas kehidupan kita. Mari saudara, dengarkan peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Amin.